Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 46 sampai ayat 56 sebagai berikut. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah hati, melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan yang menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Sampai demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita saat ini memasuki minggu Advent ketiga, yang artinya bersukacita. Bersukacita menyambut juru selamat yang merupakan keselamatan manusia. Ada banyak hal penyebab kenapa manusia bersukacita. Manusia bersukacita karena Tuhan memberikan kehidupan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan nilai yang baik kepada yang sekolah maupun yang kuliah, mendapat kerja, mendapat prestasi, dan juga mendapat jodoh yang baik, bahkan keturunan atau anak cucu, bahkan banyak hal lain yang membuat manusia itu bersukacita. Maria bersukacita oleh karena dia dipakai oleh Allah menjadi perpanjangan tangannya. Allah memperhitungkan ketaatan Maria dan memakai rahim Maria sebagai tempat bayi Yesus. Dia dikandung selama 9 bulan dan dia dilahirkan sebagai manusia biasa, yaitu Yesus Kristus, yang ibunya adalah Maria dan bapaknya adalah Yusuf. Dan Maria bersukacita oleh karena Tuhan memperhitungkan ketaatannya, oleh karena Tuhan memperhitungkan kerendahan hatinya, oleh karena Tuhan memperhitungkan kerelaan dan keikhlasannya. Dari manusia biasa, ekonomi sederhana, Tuhan memakai dia menjadi ibu bagi Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebenarnya Maria masih gadis, masih perawan, dan sudah bertunangan dengan Yusuf. Tetapi pun demikian, oleh karena Allah memakai dia siap meskipun mungkin dia ditinggalkan oleh Joseph, dan dia siap mungkin pun dia diusir oleh ibunya, dan dia siap mungkin dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah adat Yahudi, oleh karena ada paham penilaian secara manusiawi, dialah hamil di luar nikah. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dia memuji Tuhan dan dia bersukacita
oleh karena Tuhan memakai dia. Yang kedua, dia bersuka cita dan berkata, semua orang memuji aku dan mengatakan aku ibu bagi semua orang yang hidup. Ini luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara, di tengah-tengah pandangan orang yang negatif, dia boleh merubah menjadi positif, dan dia boleh mensyukuri semuanya itu, dan dia boleh menikmati rancangan Tuhan di dalam kehidupannya, dan dia boleh merefleksikan Matius 6 ayat 33, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Maria ini merasakan ketika juru selamat lahir, maka dia boleh menjadi penyelamat kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yunani, kepada Romawi, dan kepada semua orang yang dikatakan makhluk hidup. Dia boleh menjadi juru selamat. Yang lapar boleh menjadi kenyang, yang sakit boleh menjadi sembuh, yang terpuruk boleh menjadi bersukacita, yang ditawan mendapat pembebasan. Itulah janji Allah kepada bangsa Israel ketika juru selamat itu lahir. Dan kelahiran Yesus itu adalah mengadakan reformasi, di mana yang rendah akan ditinggikan dan yang sombong, yang meninggikan hatinya akan direndahkan. Itulah kuasa wibawa karya Yesus Kristus di dalam dunia ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Maria dan Elizabeth adalah sepupu. Dan karena itu tadi di ayat 56 dikatakan Maria tinggal 3 bulan bersama dengan Elizabeth. Sehingga Elizabeth yang sudah tua, Maria yang masih perawan, semua dipakai oleh Tuhan. Dan Elizabeth pada masa lansianya, kelewat masa subur, Tuhan memakai dia, dan Tuhan memberkati rahimnya. Dari Elizabeth dapat melahirkan Yohanes Pembaptis. Dan Maria dari perawan yang sudah bertunangan tetapi belum menikah, dia juga dianugerahi Tuhan melahirkan Yesus Kristus. Dalam hal ini yang perlu kita ketahui dan teladani adalah tua dan muda dapat dipakai oleh Allah menjadi perpanjangan tangannya, menjadi saluran berkat untuk melayani, diberkati dan menjadi berkat. Kemudian sukacita yang Maria yang boleh kita teladani ketika Tuhan memakai dia menjadi alat dan perpanjangan tangannya untuk melayani, maka kita pun saat ini dipakai oleh Tuhan melayani lewat talenta yang Tuhan berikan kepada kita, lewat jabatan yang Tuhan berikan kepada kita, melalui berkat-berkat yang berbeda, berkat lebih yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tujuannya adalah untuk melayani, untuk perpanjangan tangan Tuhan, memberikan berkat dan keselamatan kepada banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di minggu Advent ketiga ini adalah minggu ajakan untuk bersukacita. Kita harus bersukacita karena tinggal 1 minggu Advent lagi. Advent keempat kita sudah memasuki perayaan Natal 24-25 Desember. Bahkan bagi umat Kristiani, mulai tanggal 1 Desember umat Kristiani sudah banyak merayakan Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan yang perlu kita ingat bahwa Yesus itu tidak lahir lagi di kandang domba. Yesus itu tidak lahir lagi di tempat yang hina-dina, tetapi Yesus itu lahir di dalam hati manusia. Dan hati manusia, saya, saudara, kita semua
hati kita itu menjadi palungan bagi Yesus, tempat bagi Yesus. Untuk itu hati kita ini perlu kita bersihkan, hati kita ini perlu kita sucikan, hati kita, pikiran kita siap menyambut Yesus Kristus menjadi tamu istimewa di dalam hati kita. Kita sebagai hamba, kita harus melayani Yesus melalui umat manusia di lingkungan kita, di tempat pekerjaan kita. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita kepada banyak orang. Perlu kita renungkan, ketika kita memberitahukan berita sukacita, maka kita harus bersukacita terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita bersukacita? Kita harus bersandar kepada Tuhan, dan juru selamat itu ada di dalam hati kita. Untuk itu firman Tuhan Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah sukacitamu, rasa syukurmu, kebahagiaanmu diketahui oleh semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Saya tutup bahan khotbah ini dengan firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 sampai 18 berkata, bersukacitalah, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga yang maha kuasa, terima kasih firman Tuhan pada minggu Advent ketiga ini yang mencerminkan tentang sukacita oleh karena Yesus lahir. Biarlah sukacita itu ada di dalam hidup kami, dalam persekutuan kami, karena Yesus ada dalam hati dan pikiran kami, di tengah-tengah persekutuan kami. Biarlah hati kami memuji Tuhan dan roh kami bersukacita oleh karena Tuhan memakai kami. Biarlah Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tutup bungkus kami dengan roh dan kuasa Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup, roh, jiwa, raga kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu saat ini sampai selama-lamanya. Amin.